Untuk siang siang menuju sore hari ini, aku atau mungkin bisa pakai aku aja biar lebih deket aja. Eh, aku akan jelasin tentang sistematika laporan praktikum. Nah, untuk semester 2 besok kan kalian akan ada praktikum fisika dasar nih. Nah, praktikum fisika dasar itu tuh nanti akan diampu oleh mahasiswa fisika. Jadi bukan dari fakultas kita sendiri. Nanti asisten praktikumnya nanti dari prodi fisika murni yang mana nanti laporan praktikum di fisika dasar akan ditulis manual atau tulis tangan. Nanti bisa disiapkan buku gelatiknya yang besar, itu mungkin yang isi 200, mungkin selama praktikum nanti buat laporan praktikum fisdas kalian masing-masing. Nah, untuk praktikum fisdas sendiri, bentar, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak screen saya? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, Kak. Nah, untuk praktikum fisdas besok, nanti kalian bakal dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi, setiap orang tuh berdua. Tapi untuk laporan praktikumnya nanti masing-masing. Jadi, walaupun pengambilan datanya nanti kelompok, nanti kalian tetap pas laporannya nanti masing-masing. Kemudian untuk, misal nih, di pertengahan, kalian nanti kalau tahun kemarin itu bakal sesuai urutan absen. Jadi absennya itu sesuai. Jadi misalkan Vika nih, nanti bawahnya nanti Rifda. Itu bakal kemungkinan bakal satu kelompok. Nah, untuk itu misal si Vika ini nanti di pertengahan dia udah inhal. Lah, inhalnya di praktikum fisika itu sama 3 kali. Nanti bakal misalkan kalau kalian inhal nanti bakal bayar 25 mungkin. Lebih murah daripada praktikum PDK kemarin. Kalau PDK kemarin kan 50 kan. Nah, untuk fisika dasar besok tuh cuma 25 kalau nggak 35. Nah, eh misal di Vika di pertengahan dia udah gugur. Mau nggak mau si Firza nanti bakal menerusin ngambil datanya. Jadi nggak harus satu kelompok berdua mulu, tapi kadang-kala misalkan ada partner kalian yang izin sakit atau halangan, nanti kalian yang bakal ngambil, mau nggak mau kalian bakal ngambil datanya masing-masing. Nah, kemudian setiap kelompok nanti kan dibagi kelompok nih masing-masing. Nah, setiap kelas tuh biasanya jadi 2 sesi. Nah, itu nanti sesuai kebijakan sama praktikum fisikanya besok gimana asistennya. Nah, untuk apa tadi? Eh, untuk setiap kelompok nanti itu modulnya itu berbeda-beda. Jadi nggak bakal kecil kemungkinan untuk kalian tuh mencontek punya teman kalian. Soalnya pengambilan datanya itu nanti beda-beda setiap orang. Dan itu kalian nggak bisa manipulasi atau lain dan sebagainya. Nah, baik, langsung aja ke materi. Itu mungkin pengantar sedikit tentang praktikum fisika besok di semester 2-nya. Baik, materi kali ini tuh laporan praktikum, nanti ribet, cepat, langsung, dan langsung beres. Lanjut, untuk sistematikanya sendiri, nanti di laporan fisika dasar, nanti itu eh, nanti di modulnya, modul praktikum itu nanti bakal ada sistematikanya gimana. Nah, untuk yang pertama tuh cover. Nah, cover sendiri itu nanti kalian bisa ngeprint. Jadi, covernya nggak tulis tangan manual. Jadi, kalian tetap menggunakan laptop lah buat edit covernya. Nanti kalian print, kemudian kalian tempel di buku laporan praktikumnya tadi, buku kreatif tadi. Kemudian tujuan praktikum, kemudian alat dan bahan, kemudian dasar teori, kemudian prosedur percobaan, kemudian data prosedur, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk cover di fisika dasar sendiri nanti tuh bakalan seperti ini. Jadi nanti kalian bakal diberikan contoh laporannya, nanti percobaannya keberapa nanti sesuai urutan kalian. Bisa saja saya misalkan di percobaan ke-6. Nanti
CV kan nanti beda percobaannya. Dia di percobaan satu. Jadi disesuaikan dengan percobaannya masing-masing. Kemudian ini nanti bisa di print, kemudian ditempel di bagian depan laporan praktikum yang di buku gratik tadi. Kemudian untuk ketentuan covernya nanti bakal sama seperti eh, praktikum di teknik industri sendiri nanti pakai kertas A4, kemudian marganya juga bakal sama 4433, kemudian ukuran logonya juga bakal sama 6, kemudian fontnya juga sama. Nanti kalian tinggal eh, samain template itu sama kayak laporan di teknik industri sendiri, tapi bedanya nanti di sini. Bentar. Nah, di sini nanti kan golongan berapa, kelompok berapa nanti sesuai dengan kelompok kalian sendiri. Kemudian partnernya juga kalian tulis. Ketika kalian mengambil datanya bersama partnernya masing-masing. Kalau tidak berarti ya nggak usah ditulis. Kemudian di hari praktikum, kemudian di pengumpulan. Pengumpulannya biasanya untuk praktikum laporan fisika dasar nanti biasanya 1 kali seminggu. Jadi kalian bisa nyicil dikit-dikit, soalnya biasanya tuh bakal banyak di pengolahan datanya. Kemudian di pengumpulannya nanti eh, sesuai dari asistennya masing-masing. Dan setiap percobaan itu biasanya itu beda asisten. Jadi kalian eh, jangan kaget nanti ketika di praktikum fisika dasar nanti kalian tuh di modul 6 nih, GGL induksi. Nanti yang pengapu tuh misalkan Mas A. Kemudian di percobaan ketujuh itu beda lagi. Nanti kalian nggak usah kaget, soalnya itu emang strukturnya begitu di prodi fisika sendiri. Nanti pokoknya setiap percobaan atau praktikum modulnya itu nanti berbeda-beda asisten dan biasanya tuh nggak kan kalau di kita kan ada ACC-an. Nah, di praktikum fisika besok tuh nggak usah ada ACC-an. Jadi ketika kalian ngumpulin nanti bakal ada tempat buat ngumpulin praktikum sesuai dengan ketentuan asisten masing-masing. Nanti misalkan di percobaan kalian, di laporan kalian tuh ada yang salah, nanti bakal ada revisi. Nah, revisinya biasanya sesuai ketentuan aspeknya masing-masing. Jadi ada kalanya aspek cuma minta 2 kali 24 jam atau cuma 1 kali 24 jam. Nanti menyesuaikan dengan aspeknya masing-masing gitu. Nah, untuk yang di sebelah sini seperti halnya format cover di Prodi Teknik Industri sendiri. Cuma seperti ini. Lanjut ke, nah, untuk tujuan praktikum nanti di laporan fisika dasar nanti sesuai sama di modul nanti bakal ada tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikumnya tuh bakal nanti kalian tinggal salin aja, tapi ada kalanya kalian harus ceritakan sendiri, mencari sendiri tujuan praktikumnya kalian itu apa. Kadang kalanya tuh nggak ada tujuannya, jadi menyesuaikan saja. Sama seperti di praktikum besok di semester 3, nanti juga bakal ada tujuan praktikum dan lain sebagainya. Nanti kalian akan mencarinya sendiri. Gimana? Pokoknya nanti direlevankan sesuai dengan materi di modul yang kalian praktikumkan. Bisa dipahami? Bisa, Lanjut Kak. ke Nah, sama sih alat dan bahan juga nanti bakal ada tercantum di modul. Kalau nggak tercantum di modul, nanti kalian bisa mengetahui sendiri pas ngambil data. Nanti bakal ada alat-alat, nanti kalian bisa tulis. Next. Nah, untuk dasar teori. Nah, di laporan fisika dasar sama kayak landasan teori yang mana, dia tuh biasanya ada sih di modul, tapi dari Asprov sendiri, dia ambil di modul tersebut. Dan biasanya tuh ada minimal berapa halaman untuk dasar teori itu. Kalau nggak salah itu minimal dasar teori itu 3 halaman. Nah itu cari dulu. Nanti udah tahu kan nyari dasar teori di mana ya nanti. Nah citasinya tersebut kan tadi kan udah dijelasin nih sama sebelumnya tentang citasi di Mendeley dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalian bisa masukin di situ atau mungkin kalian kalau udah paham struktur
bagaimana penulisan daftar pustaka dan juga citasi, nanti kalian tinggal tulis aja. Nanti minimal eh, dasar teori atau jurnal yang dipakai itu minimal 3 jurnal dan tahunnya itu minimal 5 tahun terakhir. Berarti kan besok kalian 2025 nih. Berarti 2020 itu masih relevan. Kemudian kalau 2019 atau di bawahnya nanti mungkin bakalan nggak relevan, nanti mungkin nanti kalian bakal disuruh revisi sama aspeknya. Pada revisi kan mending kita prepare nih, cari jurnal yang benar-benar relevan biar lebih mudah gitu. Nah, kemudian untuk proses percobaan itu bakal sama, nanti bakal ada dicantumin di modul praktikum sehingga kalian tuh tinggal nyarinya aja. Tapi dengan syarat nanti biasanya kan kalimat yang dipakai di proses percobaan atau langkah-langkah percobaan itu menggunakan bahasa kata perintah kayak masukan. Nanti kalian ubah menjadi memasukkan dan lain sebagainya gitu. Kemudian data prosedur, ini tuh merupakan data pengambilan yang kalian lakukan di praktikum di laboratorium, yang mana data ini tuh sesuai sama yang kalian ambil langsung. Jadi kalian nanti tuh bakal ada lembar pengambilan data yang mana nanti ketika kalian sudah ngambil data, nanti bakal dicap stempel sama asisten di laboratoriumnya fisika besok. Nah, laboratoriumnya fisika tuh nanti di lantai 2 bakal deket lah, nggak harus naik lift dan ngantri sebagainya. Nanti kalian bakal eh, sesuaiin sama yang di lembar pengambilan data, nanti kalian tulis sesuai dengan itu. Dan sebelum itu biasanya harus ada di convert ke SI, satuan bakunya. Lanjut ke hasil dan pembahasan sama. Hasil dan pembahasan ini itu diperoleh dari pengamatan saat praktikum kalian. Bab ini juga bisa kalian isi dengan analisis hasil yang udah kalian peroleh selama pengambilan data dan juga pengolahan data. Jadi biasanya itu hasil dan pembahasan kalau aku sendiri, ketika aku sudah ngolah data nih, biasanya itu bakal ada rumus yang harus kita pecahkan dari, kan kita udah ngambil nih, ngambil data dan sebagainya. Nanti dari asisten tuh nanti bakal ada format, kita bakal dikasih formatnya, kemudian rumus apa yang harus kita peroleh, rumus-rumus terus hasil-hasilnya nanti kita analisis nih, ini tuh sesuai nggak sama teorinya. Kalau sesuai nanti, nah di pembahasan nanti tuh kalian masukkan di situ. Lanjut ke, nah kesimpulan, sama kesimpulan nanti bakal menjawab poin-poin di tujuannya sendiri. Nah, kemudian lampiran. Nah, lampiran ini nanti kalian isi dengan pengolahan data. Jadi pengolahan rumus-rumus tabel label yang kalian ambil datanya itu nanti bakal kalian tulis di lampiran. Jadi lampiran, kalau biasanya lampiran kan berisi dokumentasi dan lain sebagainya. Ya emang laporan di lampiran di sini tuh juga ada dokumentasinya, tapi dia nanti di bagian akhir. Sebelum itu nanti kalian bakal ngolah data dulu. Jadi tabel pengolahan data atau coret-coretan kalian nanti bakalan kalian lampirkan di sini dan itu eh, ditulis serapi mungkin. Soalnya biasanya tuh penilaian juga tentang kerapian penulisan dan lain sebagainya. Kemudian sama lembar pengambilan data nanti kalian fotokopi, kemudian nanti kalian tempel di eh, lampiran ini. Jadi setelah pengolahan data, kemudian nanti bakal ada foto, kalau nggak salah, foto ini dokumentasi saat praktikum, kemudian sama eh, fotokopi lembar pengambilan data. Nah, gimana sih cara ngolah data ya di ketika kita udah ngambil di laboratorium dengan mudah? Nanti itu ada 2 opsi. Mungkin kalian biasanya pakai kalkulator sama Excel nih. Eh, Mungkin dari kalian lebih banyak pakai apa? Kalkulator atau Excel? Kalau ngolah data, Kalkulator, kalkulator. gimana? Kalkulator. Kalkulator. Eh, Gak apa-apa sih pakai kalkulator, tapi ada kalanya soalnya kan kalkulator juga hal yang wajib nanti buat kalian punya di praktikum fisika dasar. Soalnya biasanya pas pengambilan juga
gunain kalkulator, soalnya kan nggak boleh pakai HP. Kemudian untuk pengolahan data, biar lebih mudahnya nanti kalian bisa menggunakan Excel. Excel yang ada di laptopnya masing-masing kan pasti udah ada install Excel kan. Nah, itu nanti kalian bisa gunain di Excel. Nanti kalian tinggal masukin data-datanya di sana, terus kalian masukin rumus yang udah dikasih sama asisten. Nanti tinggal kalian eh, kemudian kalian bisa mengetahui itu hasilnya daripada menggunakan kalkulator. Yang kalkulator itu sangat mungkin bagus juga, tapi waktunya mepet. Soalnya kita harus ngitung satu satu demi satu pengolahan datanya, mulai dari yang A sampai yang Z mungkin. Dan itu biasanya tuh beruntun, turunan. Jadi misalkan cuma satu nih, nanti diturunkan lagi. Biasanya begitu kalau di laporan fisika dasar itu, pengolahan datanya. Mungkin eh, itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum masuk ke ini, salah satu contoh laporan pengolahan data di fisika dasar. Atau mau lanjut dulu? Mau lanjut dulu ke ini, contoh pengolahan datanya? Lanjut Perkenalan. dulu aja, Kak. Oke, bentar ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini Sudah. merupakan salah satu contoh pengolahan data, mengolah data di praktikum fisika dasar yang mana tuh eh, walaupun kalian udah ngolah di Excel, nanti kalian juga bakal nulis tangan gimana konsep lain dan lain sebagainya. Nanti bakal di kesimpulannya seimbang atau enggak. Jadi nanti sesuai dengan modul yang kalian praktikumin di laboratoriumnya nanti. Dan nanti itu bakal ada, kalau kemarin sampai 12-an kalau nggak salah, laporannya itu, yang mana nanti kalian tuh bakal, semuanya bakal, ya, bakal nyoba satu persatu. Kemudian nanti kalian bakal ngolah misalkan, nih, kalau yang ini di percobaan, nanti kalian bisa, nanti sefleksibel kalian, kalian mau bikin rata-rata bikin tabel kan nanti kan pokoknya nanti pasti akan ada dimasukin ke tabel yang lain dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian bisa lebih rapinya nanti bisa pakai tabel dan lain sebagainya. Kalau aku lebih prefernya biasanya cuma pakai stabilo, nanti distabiloin yang jumlah yang sigma yang akhirnya kayak gitu. Mungkin untuk tambah-tambah perjumlahan atau pengalian di Excel, mungkin ada yang udah pernah gunain Excel di sini, udah familiar dengan Excel atau masih belum? Gimana? Apakah masih belum familiar atau perlu diulang nih salah satu contoh? Nah, mungkin pakai yang ini aja. Nah, nanti biasanya tuh baik kayak izin saya lagi ya. Di laboratorium di laporan laprak fisika nanti itu kalian bakal misal eh, mengkonversi dulu satuannya. Biasanya satuannya meter, enggak pokoknya kesatuan baku. Jadi kalau misal sentimeter atau mililiter dan lain sebagainya nanti kalian yang mengkonversinya itu gimana nanti sesuaiin. Kalau ini kan dia dikonversi nih berarti dia ini kalau nggak salah kalau dulu itu ini masih sentimeter kemudian dikonversi jadi meter nanti tinggal dibagiin aja. Nanti kalau kalian udah apa nanti bisa langsung dimasukin aja gitu. Nah, kemudian untuk penjumlahan dan pengalian sendiri nanti misal nih penjumlahan nanti tinggal klik sama kan kemudian misal yang masa ke satu mau ditambahin ke masa yang kedua nanti tinggal begini nanti bakal muncul jumlahnya
Mungkin kalau penambahan di kalkulator kan bakal mungkin pakai kalkulator aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau datanya banyak, kalau pakai kalkulator nanti bakalan lama. Kayak misalkan kalau mau nambahin semuanya nih, ini yang masa ke-1 ini kita jumlahin semua dari percobaan dari pengambilan data ke-1 sampai ke-5 nanti bisa sama dengan kemudian kita langsung blok data yang mau ditambahin nanti bakalan muncul begitu nanti bakal sama begitu juga yang masa ke-1 dan masa yang keduanya juga begitu kemudian untuk eh ini masa ke-1 nih masa ke-1 kan ini nah masa ke-1 ini kan masa ke-1 2 3 itu dibagi menjadi beberapa ini berarti masa ke-1 ini masa perhitungan masa kedua kemudian ini perhitungan masa yang ketiga. Nah, untuk masa pertama ini nanti kan dijumlah ini. Nah, sama kan jumlahnya kalau kalian gunain kalkulator. Nah, kemudian kalau misal nih, ini kan masa ke-1 dikurangi M1. M1-nya berarti ti- tinggal lihat. M1 itu maksudnya itu rata-rata di sini. Kalau rata-rata, perhitungan rata-rata gimana? Hitung rata-rata kan jumlah keseluruhan dibagi itu data kan. Berarti kan yang 1221 dibagi dengan pengambilan data yang cuma 5 kali. Jadi nanti tinggal dikurangin ini kalau kita satu-satu kan bakalan lama. Kemudian untuk sumnya juga sama, nanti tinggal pakai sum dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk perhitungan kuadrat juga bakal sama. Nanti kalian bedain ya antara di situ ada yang ketika kita salah ngolah data di Excel nanti bakal salah rumus atau tanda di Excel nanti bakalan berbeda. Misal nih di sini kan M1 kurangi rata-rata itu dikuadratin. Itu kan hasilnya 0,0-nya 6 kali. Tahu kan tandanya 0,6 di min 0,6 itu kan berarti nolnya kan 6 kali kan di awal. Jadi jadinya nanti gini. Nggak bisa deh gini. Berarti nanti dianya itu 0 kali di sebelum angka 4 ini. Nah, nanti bedanya tuh misal di sini kan dikuadratin kan hasil dari M1 dikurangi M kan. Beda lagi kalau kalian nulisinnya gini. Kan M1 dikurangi eh dikurangi ini hasil dari penjumlahan M1 sama rata-rata. Kemudian dikuadratin. Kuadrat nanti pakai eh, tanda kutip atas yang segitiga. Terus tinggal dikuadratin 2. Nanti hasilnya bakal beda. Jadi sesuai penempatan. Yang mana? Ini kan maksudnya kan dia kan hasil dari ini kan. Jadi di dalam kurung dulu. Begitu. Paham nggak? Nanti bakalan gitu. Terus lagi ya, rata-rata kalian udah paham kan hitung rata-rata nanti jumlah keseluruhan. Terus nanti dibagi sama pengambilan pengolahan datanya masing-masing. Kemudian untuk sin konstannya di sini. Nah, di sini ada arcsin H1 min L1. Nih, H1-nya ini, L1-nya ini. Ini masanya. Ini percobaan keempat. Apa ya? Sigma F. Kesetimbangan, kalau nggak salah sih. Di rumah. J. Nanti. Soal. Baik, untuk kos sendiri nanti bakalan, untuk ars nanti pakai ini, di grade. Nah, di grade ini nanti asin, kan arsin, kemudian nanti di sini, kenapa pakai ini? Di, apa tuh, di dalam kurung itunya. Soalnya kan dia kan nanti kan hasil dari Hamin H1 dibagi L1, nanti itu bakalan beda. Nah, kemudian ketika kalian
ini kan maksudnya kan hasil dari H1 bagi R1. Nanti ketik misal ini hasilnya kan 24,47 nih. Misal eh, ini aku bakal giniin. Nanti bakal hasilnya bakal beda. Name error. Dia bakalan error. Soalnya nggak gitu rumusnya. Rumusnya harus disesuaikan. Kemudian untuk kos juga bakal sama. Nah, kemudian untuk kos sendiri, gimana cara ngubah ke kosnya? Bentar. Nah, untuk ngubah kos sendiri nanti pakai kos radians, pakai radians, kemudian nanti dalam kurung, kemudian mana yang kalian mau convert ke kos? Di sini kan aku yang mau aku convert ke kos kan ini. Jadi tinggal kalian klik yang kolom ke berapa, baris ke berapa. Nanti dimasukin ke sini, nanti bakal hasilnya bakalan sama. Coba kalian ada yang gunain kalkulator nggak? Ada yang ini nggak pakai kalkulator nggak? Coba bakalan kurang lebih nanti hasilnya bakal sama di kalkulator. Nanti kalau kalian misal kan di belakang komanya tuh cuma butuh 3 atau berapa nanti kalian tinggal geser aja. Misal cuma butuh 3 berarti cuma 0,91. Tapi biasanya di praktikum fisika sendiri itu nanti kalian bakal nulisin sampai ya ini sesuai sama hasilnya. Kadang kalanya tuh di asisten tuh nggak apa-apa kalian cuma nulis 0,91, tapi kadang kalanya tuh asisten tuh minta yang lengkap. Jadi kalian tinggal sesuaiin sama asistennya masing-masing. Kemudian untuk sin juga sama, nanti pakai radians, nanti di sini tinggal pakai sin. Kemudian sin, radians, kemudian dalam kurung itu nilai A atau B atau nilai kalian yang kalian masukin, nanti nilainya bakal gini. Misal nih, wait, kita coba pakai ini. Kita bikin cos radians, wait, radians 30. Dia bakalan cos 30 itu berapa? Hmm, nanti bakalan segini, kurang lebih. Kurang lebih nanti hasilnya begitu. Kemudian untuk ketika sin, nanti bakal sama. Nah, ini 30. Fix. Nanti tinggal kalian masukin. Fix. Ini yang ini. Berarti begini. 0,5. Setengah kan? Sin 30 itu. Sama kalau pas radians. Fix. Nah, kalau kalian di sini kan seharusnya di sini kan ada dalam kurung lagi kan, tapi kalian nggak kasih, nanti bakalan di sini bakalan error. Nanti kalau kita iyain nanti bakalan nggak bisa. Oh, dibakalin sama. Kemudian apalagi ya? Paling untuk di praktikum fisika dasar nanti kurang lebih nanti penjumlahan pertambahan, kemudian dibagi, dikali, kemudian ke dikonvert ke sin, ke ars, sin atau cos
dan lain sebagainya. Selain itu kalian nanti bakal diminta untuk menarik kesimpulan, yang mana nanti bakalan ini bagian kalian nanti sesuai dengan asistennya, nanti asistennya bakalan iya atau enggaknya. Kalau di Delta juga sama. Kalau Delta kan pengurangan dari nanti kalau kalian tuh pinter-pinter dalam memasukkan data link kalau itu. Nanti kalau kan Delta kan yang mana kurangi mana. Delta kan tinggal gitu kan. Kayak di sini kan Delta berarti kan ini kurang ini nih. Nanti bakal hasilnya gini. Kalau 0,0 biasanya kan kalau 0,00-nya banyak di belakang kan kalau pakai kalkulator kan pasti bakal males kan kalau menghitungnya. Apalagi datanya juga banyak. Belum lagi nanti kalian salin lagi ke laporannya. Nanti bakalan ribet. Nanti sesuai dengan kalian masing-masing. Enaknya di mana? Kemudian untuk ini untuk percobaan yang ke Nah, ini untuk percobaan yang ke-8. Nanti 8 tuh kalau nggak salah sinar laser. Nanti kalian bakalan begini. Nah, untuk alfanya nanti kalian mengukur di laboratorium nanti. Untuk betanya juga sama, nanti kalian bakal hitung di sana. Kemudian kalian tinggal ini, mengkonversin dan lain sebagainya. Nanti kalian begini. Dan untuk di presentasi ke 100 biasanya kan 100 nanti, misal nih, ini kan 3,76 dan lain sebagainya. Nah, kalau dia dikonvert ke 100 nanti tinggal dimasukin berarti kan 37, berapa? 62 dan lain sebagainya begitu. Mungkin nanti bakalan sama. Nanti terserah kalian deh. Kalau aku lebih cepet pakai gini sih, daripada di tabel satu-satu. Soalnya kan di sini kan juga bentuknya kan sama kayak tabel. Nanti tinggal kalian lebih suka bacanya gimana dan lain sebagainya. Dan ini untuk RCL. RCL kita bakal ngukur banyak mulai dari LCR yang seri, kemudian yang paralel, kemudian RL juga bersama, nanti ada yang seri sama paralel dan lain sebagainya. Kemudian ada RC dan lain sebagainya nanti. Dan ini kalau kalian ngitung gunain kalkulator nanti bakalan lama. Dan eh, kalau saranku mungkin untuk laporan fisika nanti bisa misalkan kalian udah selesai nih laporan fisika pengambilan data nanti mungkin kalau emang free nanti jangan ditunda-tunda biar soalnya kalau pengalaman tuh biasanya itu banyak yang dadak dan itu biasanya itu banyak teman-temanku mungkin nggak tahu ya kalau di angkatan kalian gimana kalau dia tuh sampai bolos kelas untuk ngerjain laporan fisika ini soalnya kan butuh effort yang banyak nggak kayak kalau di komputer kan kita tinggal eh, ketik dan salin itu kan lebih gampang. Nah, kalau di laporan praktikum fisika nih, besok kalian tuh bakalan tulis tangan dan itu juga butuh ketelatenan. Dan itu ada minimal tip X dan lain sebagainya. Nah, kalau minimal tip X kalau di tahunku kemarin itu ada minimal 10 tip X dan kalau lebih itu bakal ada pengurangan nilai begitu. Nanti kalian pandai-pandai mengatur gimana kalian ngerjain laporan fisika ini dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan dari format laporan praktikum fisika dasar. Eh, Silahkan kepada teman-teman untuk jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri, seperti Mbak Nazila, Mbak Firda, dan ada Mas Danar juga, Mbak Vika, Mbak Siti Nurrohmah, Mbak Salwa, dan Mbak Naila. Silahkan dapat bertanya baik secara langsung, off cam tidak masalah, ataupun melalui chat ya yang di sini sudah tersedia. Kami kasih waktu ya sekitar 5 menit. Nanti silahkan dalam jangka waktu 5 menit itu untuk bertanya kepada pemateri. Itu.
Ada yang ditanyakan nggak dari laporan fisika dasar? Mohon izin Kak, saya mau bertanya. Iya, boleh, baik. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Firda Rahmawati, NIM saya 2419013. Jadi begini Kak, saya mau nanya untuk contoh Excel yang sudah Kakak berikan tadi, itu tuh kalau kita praktikum itu diberikan sama aspraknya atau kita harus mencari rumusnya itu sendiri ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung saya jawab, moderator. Silahkan, Mbak. Baik, untuk Excel-nya sendiri nanti kalian nggak perlu ngasih ke asisten praktikum. Nanti untuk rumusannya, nanti bakal dikasih sama praktikum. Nanti kalian setelah ngambil data, nanti kalian bakal diberikan rumus yang mana untuk kalian selesaiin buat pengolahan data itu. Dan nanti pas ACC-an, bukan ACC-an, Neng, pengumpulan laporan praktikum itu nanti bakal dicek, cross-check sama sesuai nggak sama yang perhitungan yang di asisten di fisika dasar itu. Mungkin kebanyakan kalau dari aku, mungkin kebanyakan dari asisten di fisika dasar juga menggunakan Excel. Jadi kurang lebih nanti bakalan kalau emang kalian udah bener nih di Excel-nya, nanti mungkin bakal sama-sama di asistennya. Kalau enggak, misalkan kurang, misalkan di komanya tuh di akhir tuh kalian misalkan di 36 nih, tapi di punyanya asisten itu 35. Mungkin kalian bulatin. Nah, itu mungkin nggak apa-apa. Jadi Excel-nya tuh nggak perlu kalian serain. Kalian cuma nyerain laporannya. Di Excel tuh buat media, buat kalian ngitung. Gitu. Bisa dipahami? Gimana, Firda? Sudah cukup menjawab Kak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ada lagi nggak? Dan ini sedikit info ya, nanti kalian pas di laporan di ya, di praktikum fisika dasar besok tuh kalian nggak usah pakai tugas, kalian cuma pakai responsi aja. Tapi responsinya nanti bakalan sendiri-sendiri masing-masing. Jadi yang bakal diuji tuh random dari modul 1 sampai modul akhir. Jadi usahakan kalian bisa responsi itu, kalian bakal ambil data langsung terus tanpa bantuan apapun, Excel dan lain sebagainya. Kalian cuma butuhin kalkulator aja. Untuk rumus dan lain sebagainya juga kalian bakal dikasih cuma ambil data kemudian kalian olah, kemudian tarik kesimpulan. Nah, itu yang bakalan menjadi nilai. Mungkin sedikit berbeda sama di praktikum di industri sendiri. Kalau di industri biasanya kan pakai tugas dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi? Dan untuk ini laporan praktikum fisika nanti itu kalian bakalan satu lembar. Kan kertas satu lembar tuh. Nanti di baliknya kalian tuh nggak boleh nulis bolak-balik. Jadi satu lembar, kemudian belakangnya tuh kalian kosongin buat sebagai revisi. Nanti ketika kalian ada revisi, nanti yang kalian tulis itu di situ. Jadi kalau revisi ya kalian tulis ulang sesuai sama revisi yang mana yang diminta aspraknya. Dan eh, biasanya untuk revisi itu kebanyakan di pengolahan datanya. Dari angkatan-angkatanku kemarin kebanyakan di pengolahan datanya yang masih banyak yang direvisi, dan itu biasanya itu banyak kan. Kalau pengolahan datanya ini berarti hasil dari pembahasannya juga bakal revisi. Jadi berkesinambungan gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin ada lagi?
Dan ya, untuk laporan di teknik industri sendiri nanti kurang lebih bakalan sama kayak PDK nanti. Nanti menyesuaikan sama praktikumnya ke atas. Nanti bakalan ada sistematika dan lain sebagainya. Nanti kurang lebih bakalan sama kayak praktikum PDK kemarin. Mungkin nanti di semester 3 nanti kalian bakal jumpain praktikum Gamtek sama RO. Yang mana RO nanti bakal kelompok dari awal sampai akhir. Dan itu juga diketik. Kalau di industri kebanyakan laporan praktikum diketik semua. Begitu. Ada yang tanyain? Dari sistematika penyusunan laporan. Sepertinya sudah tidak ada, Kak. Oke, baik. Semoga besok untuk praktikum fisika dasar udah dikasih info belum buat jadwalnya? Atau belum? Belum Belum ya? ada, Kak. Belum, Kak. Ya mungkin biasanya lewat HM nanti yang bakal nginfoin. Kalau kemarin koornya sih yang bakal infoin. Nanti koordinasi sama Pak Basuki juga. Kalau istri kan diambil sama Pak Basuki kan? Iya, Kak. Ya, nanti bakalan koordinasi sama Pak Basuki. Nanti eh, pendaftaran, nanti bakal ada pendaftaran eh, praktikum fisika dasar dari ininya, dari asisten fisikanya. Nanti kalian bakal TM terlebih dahulu sebelum praktikum. Di sana nanti kalian dijelasin apa aja yang perlu kalian persiapin. Dan oh ya, di praktikum fisika tuh ada salah satu peraturan yang mungkin kayak gimana ya, yang berbeda dari praktikum yang lain di industri. Nanti kalian untuk para perempuan nanti nggak boleh pakai celana atau pakai baju ketat. Jadi diwajibin pas waktu praktikum itu gunain rok dan baju yang rapi, kemudian berkeras seperti biasa, pokoknya nggak ketat. Kemudian gunain sepatu, nggak boleh pantofel, boleh sih pantofel tapi dia harus gunain kaos kaki. Mungkin terbilang kayak Islami banget, tapi emang peraturan dari praktikum laboran laboratorium fisikanya begitu. Nanti ketika kalian melanggar, nanti kalian bakal ada eh, sanksinya. Kalau kemarin itu ada di kelas lain, dia disuruh gunain mukena selama praktikum. Jadi daripada kalian gunain mukena di selama praktikum, mungkin kalian bisa lebih pakai baju yang senyaman kalian dan kalian rasa itu wajar gitu. Biar nggak gunain apa tuh mukena selama praktikum. Dan untuk pretestnya besok bakalan tulis tangan untuk pretest di fisika dasar. Jadi kalian bakal tulis tangan nanti soal nanti bakal dibacain sama asisten sesuai percobaan kalian masing-masing. Nanti bakalan dikasih soal, nanti kalian harus nyelesain itu 15 menit kalau nggak 10 menitan soalnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa, kalian inhal. Kalau di PDK kemarin kan kalian masih pakai eh quizzes yang mana obsidian dan itu bisa kalian ingat dan nggak butuh effort-effort banget untuk itu belajarnya kalau emang hanya satu kali nyantol. Nah untuk fisika besok kalian bisa belajar lebih pretestnya bisa belajar lebih giat lagi soalnya tulis tangan dan itu kecil kemungkinan sama dengan yang lain soalnya bakalan kan cuma berdua nih yang pretest setiap modul-modulnya. Itu bakalan nggak ada untuk kemungkinan nyontek tuh bakalan lebih dikit. Soalnya biasanya tuh satu sesi itu biasanya cuma berapa ya? 6 percobaan. Cuma modul 1 sampai modul 6. Nanti sisanya nanti sesi berikutnya begitu. Ada yang ditanyain? Ada yang ditanyakan? Atau nggak ada? Nggak ada, Kak.
Gimana? Mungkin kalau nggak ada, bisa saya kembalikan ke moderator. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup. Kalau nggak bisa CP saya pribadi atau bisa kontak aku nggak apa-apa. Ter fleksibel kalian masing-masing. Baik, saya akhiri eh, sharing saya terkait laporan fisika dasar. Mungkin kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke pemateri Mbak Susilo Indah Rahayu yang sudah menjelaskan secara detail ya untuk bagaimana skema maupun tahap demi tahap untuk penyusunan laporan terkhusus untuk fisika dasar begitu. Dan juga itu sebagai bekal Anda bagi Imam dan Imawati untuk mempersiapkan diri terutama untuk mahir menggunakan Excel karena hampir kata 90% itu adalah penghitungan di dalam penyusunan laporan tersebut. Dan di sisi lain adalah untuk mencari jurnal sebagai landasan teori dari laporan tersebut. Kemudian kami informasikan kepada untuk peserta agar dapat on cam begitu ya untuk kita dokumentasi. Selain itu bagi peserta untuk men-screenshot sendiri secara mandiri untuk guna presensi nanti di room utama. Jadi setelah saya tutup di room khusus ini, room teknik industri, diharapkan peserta untuk masuk di room utama karena link presensi akan dibagikan di sana begitu. Silahkan bagi peserta kami himbau untuk on cam ya agar kami bisa untuk dokumentasi. Kami beri waktu sekitar 3 menit untuk persiapan, terutama yang Imawati sekiranya belum menggunakan kerudung dapat menggunakan kerudung begitu. Baik, kita mulai. Silahkan ya untuk mendokumentasi sendiri terlebih dahulu individu cukup di screenshot nanti untuk mengisi link. Baik, kita mulai sesi foto. 3, 2, 1.
Oke, bisa punya ekspresi lain, kami persilahkan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga Imawan dan Imawati yang berkesempatan hadir pada acara kami.